tegese kas nyanto sani setya putya pangekese tur angkara. John Colt Van Velis. Kamu merusak saja, Velis. Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, selamat pagi. Kayaknya kalau sudah melihat gaya pencaksilat mereka nggak membutuhkan bantuan pria untuk bisa menaklukkan yang jahat-jahat. Naluri laki-laki kan inginnya menolong kalau misalnya melihat ada orang kesusahan, apalagi perempuan gitu dalam bahaya tuh, aduh. Tapi saya nggak nyangka loh. Kepahlawanan saya tuh nggak bisa di. Saya nggak nyangka loh. Kalau tadi saya lihat di ruang tunggu kan ya, belum pada mode berkelahi itu mereka perempuan-perempuan cantik, alim, kemudian anggun. Tiba-tiba pas sudah dengan pakaian silatnya mematikan gaya-gayanya. Tadi saya di belakang sama Cita. Cita saya takut kalau jadi korban. Saya sempat takut pada saat tadi mulai mengeluarkan apa kayak golok-golok gitu ya. Waduh. Tapi gitu. tenang, mereka profesional dan mereka juga juara. Nah, juara apa? Kita ngobrol bersama dengan teman-teman dari Pencaksilat Setia Hati Teratai. Selamat pagi. Ada Eka, Puspa, dan juga Anggrek. Dan juga ada Mas Agus di sini sebagai pelatihnya. Nah, ini ada Ibu Adi juga. Yang juga peduli tentang kebudayaan dan juga apa ya bagaimana wanita Indonesia itu harus membela dirinya juga, mempertahankan dirinya ya, bisa mandiri sendiri. Kita ke PS1 dulu nih. Katanya ada yang juara kemarin di PON, siapa nih? Wah, pantesan. Selamat ya. Bilang medali emas ya. Galak. Medali emas. Wah, luar biasa. Ternyata tidak semua cabang olahraga diborong sama Jawa Barat ya. Ada juga yang memborong dari perwakilan DKI kan ya? Kemarin dari DKI. Di kelas apa nih? Di kelas tunggal putri. Oke, jadi itu apa nih? Seperti apa yang dilakukan oleh kamu pada saat PON itu? Sendiri ya? Hanya sendiri. Penampilan jurus kayak apa peragaan jurus bagus-bagusan main. Oke. Tadi ada yang lain juga ikut di PON? Semua ikut. Oke. Dengan kategori yang sama? Oke. Kalau tadi jurusnya ada yang dipraktikkan di sini dan dipraktikkan di PON juga nggak? Ada. Oke, boleh sekali ambil pegang. Yang mana lebih tepatnya? Yang duel berdua atau? Kalau yang sendiri dipraktekin sama Mbak Puspa itu kita lebih ke arah perguruannya. Tapi pada saat di PON itu gerakannya yang sudah dibakukan oleh PB IPSI sendiri. Tapi kalau yang tadi gerakan berpasangan tadi itu tangan kosong maupun senjata kita pakai. Jadi pada saat di PON itu ada standarnya untuk pencaksilat Indonesia ya? Iya, dari Persatuan Pencaksilat Indonesia itu sendiri ya. Nah, Mas Agus, sekarang apa
apa yang akhirnya membedakan PSHT ini dengan pencaksilat Indonesia itu sendiri yang generalnya dalam cabang olahraga resmi? Apa nih gerak-gerakannya? Apakah memang dia khusus wanita aja atau bagaimana? Enggak sih, sebenarnya pada prinsipnya untuk bela diri di pencaksilat itu sama ya. Ada pukul, ada tendang, ada tangkis, ada kuncian. Dasarnya biasanya sama. Hanya bentuknya aja yang membuat setiap perguruan itu berbeda. Apa nih bagi orang awam bentuk yang berbeda dari PSHT itu apa yang terlihat? Khas dari SHT itu contoh misalnya dari sikap pasangnya. Oke, kalau pencaksilat biasa? Biasa. Menyilang itu ya? Oke, kalau pencaksilat biasa? Bisa biasanya sama, ada sikap pasang, cuman mungkin ada berbedanya di ini. Kalau PSHT mengangkat kaki, filosofinya ada filosofinya itu? Ada artinya? Sebenarnya semua sikap pasang itu arahnya ke serang bela juga, maksudnya ke sana juga. Jadi semua ada tujuannya seperti ini. Ada serangannya bisa nangkis ke sini, di sini bisa langsung masuk. Oke, jadi tidak hanya kita memperhatikan gayanya aja, jadi tiap gaya itu ada fungsi gitu. Oke, jadi bukan nari, tapi ada nilai seni di dalam situ ya. Mas Agus, kesulitannya pada saat mengajarkan silat khususnya kepada wanita mungkin yang endurance-nya atau daya tahan tubuhnya tidak sekuat pria itu biasanya apa yang ditemukan? Itu bicara tentang dirinya sendiri, Mas. Iya, saya ini kan kalau olahraga tuh baru sebentar udah ngos-ngosan gitu. Kalau pencaksilat itu kan pasti membutuhkan jangka yang cukup panjang, kemudian latihan rutin. Kesulitannya apa biasanya? Dengan umur dia yang sudah 20 tahun ini, apa masih butuh, Mas Agus? Masih bisa? Masih bisa nggak kalau saya mau belajar? Sebenarnya sih nggak ada kata terlambat ya, Mas. Oke. Bisa aja. Termasuk buat saya? Ya, ada tuh. Cuman mungkin berbeda dari segi pemberian materinya. Gitu. Oke. Maaf. Boleh diulangi, Mas Agus, karena ada masalah dari audionya tadi. Prinsipnya sih sama, bisa untuk segala umur. Hanya dalam segi pemberian materinya aja yang berbeda. Tahapannya. Tahapannya untuk yang umur-umur seperti ibu mungkin lebih cenderung ke napasan, napas atau jenis bela diri praktis gitu sih. Tapi buat muda kan bisa lebih keras lagi, powernya bisa dibentuk. Iya. Apalagi buat saya yang baru 17 tahunan gini ya, bisa banget ya dia. Tapi dulu kalian sempat bela diri nggak sih pada saya belum pernah justru. Wah, kalah kamu sama gadis-gadis kita ini berarti. Nah, kalian usia berapa ya sekarang? Kalau sekarang rata-rata berapa? Puspa 23, Anggre 21. 25 plus 3. Nggak Ada plus lagi nggak? loh. Ada plus lagi nggak? Enggak, udah 28. Tapi Jadi semuanya cukup memulai dari umur bervariasi berapa? usianya ya? Kalau aku dari 5 SD. Oh, dari 5 SD. Dari SD semua. Oh, pantesan mereka. Iya, terima kasih Mas. Dari 5 SD dan rata-rata semuanya dari SD ini saudara dan oke. Kalian merasa ada perubahan dalam badan nggak sih? Nih. Ada berasa perubahan dalam badan nggak sih? Maksudnya Badannya masih lebih bagus ya. jadi fit terus kah atau tanpa diet kalian bisa dengan pencaksilat saja sudah bisa menjaga gitu badannya tetap ramping seperti ini begitu? Jelas ada perbedaan, lebih keker aja kelihatannya. Gitu. Jadi ternyata six pack ya. Oke. Jadi jangan never judge the book by its cover ya. Kelihatannya kalau dari sini semuanya dari bawah ke atas feminim, manis gitu ya. Tapi kalau macam-macam dengan mereka ya sudahlah kelar semua urusan. Nah, ini kita juga di sini ada Ibu Adi. Nah, Ibu Adi ini bukan seorang pesilat, tapi dia seorang peduli pada sejarah dan kebudayaan, Bu ya. Dari pergerakan Sarina. Apa itu, Bu, pergerakan Sarina dan apa hubungannya dengan PSHT ini sebenarnya? Pergerakan Sarina itu organisasi perempuan yang pembaca buku Soekarno. Antara lain kan itu ada teori Trisaktinya Bung Karno, yaitu berkepribadian dalam kebudayaan. Ketika kita bicara membangun pertahanan tubuh perempuan, kita nih banyak melihat yang koleksi luar dulu gitu loh. Ternyata setelah saya cari-cari di kita punya silat gitu. Yang saya lihat keistimewaannya ternyata pendidikan silat, pelatihan silat yang selama ini dijalankan oleh teman-teman perempuan itu tidak merubah penampilannya. Sementara ketika kita menawarkan pelatihan pertahanan tubuh bagi teman-teman perempuan, seringkali ibu-ibu nih khususnya ngeluhnya, saya takut anak saya berubah jadi kelaki-lakian gitu. Kamu tomboy gitu ya? Kalian ada yang merasa tomboy? Iya. Enggak ya? Kalau kita lihat kayaknya nggak ada yang tomboy-tomboy. Iya, nah kita melihat di silat tuh tidak seperti itu gitu loh. Dan ternyata setelah kita telusuri memang filosofisnya silat justru tidak merubah identitas gender kita gitu ya, kayak gitu. Tapi hanya membekali mereka ini dengan sebuah kemampuan untuk bisa mempertahankan dan membela diri. Iya, Bu ya. Oke, nah tapi di luar dari kemampuan jurus-jurus atau fisik itu sendiri ada bekal lain nggak sih dari mereka? Mentalnya seperti apa nih Mas Agus? Atau hanya sekedar gerakan dan jurus-jurus saja?
ada pelatihan lain? Ada. Jadi di Esa Terate itu disebutnya ada, kalau untuk kerohaniannya kita nyebutnya keesaan. Keesaan. Setia hati. Oh. Kita tetap nyampein ke adik-adik kita betapa pentingnya moral. Gitu. Jadi arahnya memang untuk kita ini membentuk manusia yang berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah. Arahnya ke sana. Jadi bukan hanya gerak fisik saja gitu. Tapi mereka memang stay di pelatnas ya. Kalau untuk menjelang kompetisi-kompetisi besar itu harus diwajibkan untuk stay di pelatnas. Ini lagi di pelatnas untuk Asian Games. Oh, akan ikut kompetisi di Asian Games juga. Insya Allah. Target emas dong. Emas dong. Amin. Kalau kata Puspa, emas harga mati. Bagus. Itu harus seperti sesuai itu dengan mentalnya. semangatnya Indonesia ya. Emas harga mati, bawa medali sebanyak-banyaknya. Apalagi pencak silat ini salah satu ini ya, silat tradisional. Tradisi bangsa Indonesia. Oke. Itu dia bagaimana Setia Hati Terate ini memperlihatkan jurus-jurusnya.